Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan Beta, belajar efektif, terampil, dan aktif. Pada video kali ini kita akan belajar kembali tentang teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku ya. Dari gambar terlihat bahwa pada segitiga siku-siku dengan panjang sisinya A, B, dan C berlaku ya, jumlah kuadrat sisi tegak sama dengan kuadrat sisi miring. Atau dibalik ya, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bisa juga kita nyatakan dalam bentuk A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Selanjutnya, kembali kita akan mengingat tentang triple Pythagoras. Apakah triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu merupakan kombinasi dari 3 bilangan yang menyatakan ukuran sisi-sisi pada segitiga siku-siku dan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C ini harus sisi yang paling panjang. Nah, pasangan triple Pythagoras itu bilangan berapa saja? Nih, yang pertama adalah 3, 4, 5. Itu merupakan triple Pythagoras. Yang paling panjang adalah 5. Berarti 5 adalah, kita letakkan di sini ya, 3 kuadrat, ini berapa Nana? 9. 4 kuadrat 16 ya. 9 ditambah 16 itu 25. 5 kuadrat itu juga 25. Berarti berlaku ini tadi. Berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Kalau kita gambar sebagai berikut. Ya. Jadi anak-anak harus hafal ya. 3, 4 pasangannya 5. Atau 4, 5 pasangannya 3. Di mana yang paling panjang adalah sisi miringnya. Triple Pythagoras yang berikutnya. 5, 12, pasangannya pasti 13. Berikutnya 7, 24, 25. Berikutnya 8, 15, 17. Ya. 9, 40, 41. Masih banyak bilangan yang merupakan triple Pythagoras yang lain. Tetapi yang paling sering digunakan adalah ini anak-anak ya. 3, 4, 5. Anak-anak harus hafal. 5, 12, 13. 8, 15, 17. 7, 24, 25. 9, 40, 41. Nah, triple Pythagoras ini nanti kalau anak-anak hafal akan sangat membantu mempercepat ketika anak-anak menyelesaikan soal-soal tentang Pythagoras. Contohnya sebagai berikut. Oke ya. Nih, kita akan berlatih yang pertama. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring 25 dan salah satu sisi tegaknya adalah 24. Oke, kita pasangkan dulu sisi miringnya 25. Sisi tegaknya 24. Nah, nanti sisi tegak bisa dipasangkan di sisi tegak yang ini. Bisa juga dipasangkan di sisi tegak yang ini. Nah, kita pilih, kita pasangkan di sini aja. Oke. Kalau kita cari pakai rumus Pythagoras, maka cara mencarinya adalah sebagai berikut ya. Nah, karena yang kita cari adalah bukan sisi miring, maka nanti kita gunakan rumus yang ini tadi. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Di mana C adalah sisi yang paling panjang ini ya. Sisi miringnya, sisi yang paling panjang. Oke. Berarti menjadi, ya, kita hitung, kita kurangkan. Ya, berarti kita akar B-nya ketemunya 7. Nah, tetapi seperti pesan Bu Atik tadi, kalau di depan tadi saya meminta anak-anak untuk
lebih baik menghafalkan triple Pythagoras. Tadi di depan 24, 25 pasangannya berapa anak-anak tadi? Betul ya. 24, 25 pasangannya 7. Sama bukan? Ini 7 ya. Ini hasilnya juga berapa? 7. Ya. Jadi lebih cepat ketika kalian menghafal bukan rumus ya, pasangan bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya soal yang kedua. Nih, perintahnya anak-anak disuruh mencari keliling. Keliling itu merupakan jumlah panjang ketiga sisi. Nah, sedangkan di sini panjang sisi AB-nya belum diketahui, berarti kita harus cari dulu. Panjang sisi AB. AB itu sisi miring, berarti Pythagorasnya adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita hitung. Ya, berarti AB akar 169 berapa anak-anak? Oke, 13. Nah, karena panjang sisinya sudah tahu 13, maka keliling tinggal dijumlah ketiga sisinya ya. AB tambah BC tambah AC. Oke, kita hitung hasilnya 30. Ini tadi kita mencari panjang AB dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kalau kalian hafal dengan triple Pythagoras, maka lebih cepat lagi. 5, 12 pasangannya berapa tadi anak-anak? 13. Oke, lebih cepat bukan? Nah, kalau ketiga sisinya sudah diketahui panjangnya, keliling tinggal ketiga sisi dijumlah. Ya, begitu ya. Selanjutnya, soal berikutnya adalah sebagai berikut. Ya, panjang CD-nya 8, AD-nya 17, pertanyaannya panjang AB. Oke, kita gambar dulu ya, anak-anak. Nih, perhatikan segitiga ACD. Jadi saya ini segitiga A, kemudian C, kemudian D ya, ACD. Ya, ini segitiga ACD ini saya gambar dulu. Saya gambar dulu di sini ya, ini. Ya, di sini. Kemudian panjang sisinya kita pasangkan. AD-nya 17. Oh, berapa tadi? CD-nya 8. AD-nya 17. Berarti kita cari panjangnya AC dulu. Menurut triple Pythagoras tadi 8, 17 pasangannya 15 ya. Oke. Berarti panjang AC sudah diketahui 15. Nah, sekarang panjang BD ini BD kita gambar ya, BD kita gambarkan di sini. Nah, ini. Nah, dari soal diketahui panjangnya CD sama dengan panjangnya BC. Berarti kalau CD 8, BC-nya juga 8. Nah, kalau BC-nya 8 padahal AC-nya 15, berarti AB tinggal dicari dari AC dikurangi BC. Paham ya? AC-nya tadi adalah 15, BC-nya 8, sehingga hasilnya 7 cm. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini, anak-anak perhatikan. Itu ada dua segitiga, yang mana kedua segitiganya sama-sama siku-siku ya. Yang pertama siku-siku di B, dan yang satu siku-siku di C. Pertanyaannya adalah panjang sisi BC. Oke, pertama-tama anak-anak kita akan cari dulu ya. Nih, segitiga ACD. Saya gambar dulu ACD, saya ambil ya. Saya gambar di sini ya. Siku-siku di C ya. Oke, panjang AD-nya berapa? 17. CD-nya 8. 8, 17, triple Pythagoras pasangannya adalah 15. Benar ya? Jadi ternyata panjang AC-nya 15. Nah, sekarang kalau panjang AC sudah tahu, sekarang saya akan gambar segitiga yang satunya. ABC. Kita gambar di sini. Ya, segitiga ABC. Nah, AC-nya tadi sudah tahu ya, 15. AB-nya sudah tahu 9, tinggal mencari BC. Nah, BC kuadrat
sama dengan sisi miring kuadrat ya, AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Tinggal menghitung saja. Ya, jadi panjang AB-nya berapa? 12 cm. Betul ya? Pintar. Lanjut. Ya. Nah, sekarang ini. Habel itu nama anak ya, mengawati 2 mobil dari puncak menara. Jadi, posisi Habel di sini, di puncak menara ini, posisi Habel. Dari puncak menara, jarak masing-masingnya ke Habel seperti tampak pada gambar berikut. Oke, jadi ini mobil yang pertama, ini mobil yang kedua. Pertanyaannya adalah jarak kedua mobil, berarti jarak dari M1 ke M2. Oke, tinggi menara 12, kita pasangkan dulu. Nah, M1, M2 yang ditanyakan. Jarak kedua mobil. Oke, pertama perhatikan segitiga siku-siku A, B, M2. Saya gambar di sini. AB-nya 12, AM2-nya 13, 12, 13, triple Pythagoras lagi. Berapa, Nana? Hafal? Tidak hafal. Harusnya hafal ya. 12, 13 pasangannya berapa? 5. Nah, ini tadi kita hitung ya. Seandainya kita hafal lebih cepat lagi, tapi ini kita hitung ketemunya 5. Oke, selanjutnya setelah M2B ketemu 5, sekarang perhatikan segitiga siku-siku A, B, M1. Kita gambar di sini. Ya, ini A, B, M1. AB-nya tadi tahu 12. AM1-nya tadi 20. Kita cari M1B-nya pakai Pythagoras. Ya. Itu ya. Paham? Ya, bisa dimengerti ya. Jadi M2B itu ini ya, M2B ini ketemu 5 panjangnya. Ya. Kemudian M1B itu berarti dari ini sampai sini. Iya, 16. Berarti panjang dari M1 ke M2 tinggal dikurangkan saja. Ya. Ini M1B atau tadi 16 dikurangi M2B 5. Jadi 16 dikurangi 5 tinggal 11 meter. Jadi jarak kedua mobil adalah 11 meter. Selanjutnya, nah kita aplikasikan ya. Pythagoras kita gunakan untuk menyelesaikan soal tentang bangun datar. Trapesium sama kaki dengan ukuran seperti pada gambar, anak-anak disuruh mencari luas trapesium. Oke ya, trapesiumnya saya gambar dulu lagi di samping. Ya. Jadi ini ya, ini kita gambar. Tadi dari sini ya, anak-anak, ini sampai sini panjangnya tadi 24 ya. Ini 24, padahal ini 14, ini 14. Berarti ini sampai sini juga 14. Ya. Padahal tadi harusnya ini sampai sini tadi kan 24 ya. 24 dikurangi 14 masih 10. Berarti dari sini ke sini panjangnya 5. Ini ke sini panjangnya juga 5. Oke ya. Berikutnya kita mau mencari T ya. Jadi menggunakan segitiga ini ya anak-anak. Nah, menggunakan segitiga ini ya. Nih. Nih. Ya. Ini ya, siku-siku kan ini. Sehingga T-nya bisa kita cari. T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti kalau T ya akar ya. Akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ya. Ternyata T-nya adalah 12. Kalau tinggi trapesium sudah tahu, berarti luasnya tinggal dihitung aja. Apa rumus luas trapesium masih ingat ya? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikalikan tinggi. Sisi sejajarnya adalah 14.
dan 24 ya. Dibagi 2, dikalikan tinggi trapesiumnya tadi ketemu 12. Ya, 38 dibagi 2 kali 12. 38 bagi 2 itu 19 ya. Kita kalikan ya. Jadi luas trapesium 228 cm persegi. Berikutnya ya. Nih, masih aplikasi Pythagoras dalam mencari luas bangun datar. Diketahui keliling belah ketupat 52 cm dan panjang salah satu diagonalnya 24 cm. Pertanyaannya adalah luas belah ketupat. Kita gambar dulu belah ketupatnya. Ya. Anak-anak tahu ya, belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang. Harus tahu ya. Nah, kalau kelilingnya 52, berarti panjang sisi belah ketupat 52 dibagi 4, karena keempat-empatnya sama panjang. Oke, 13 ya. Ya. Jadi, panjang sisi masing-masing 13, kemudian salah satu diagonalnya 24. Ya, salah satu diagonalnya, anggap saja diagonalnya adalah dari A sampai C. Dari A sampai C, ini panjangnya adalah 24. Berarti A sampai E separuhnya ya 12 cm. Oke. Dengan demikian kita bisa mencari panjangnya BE ya menggunakan Pythagoras lagi. Ini 13, 12, maka panjangnya BE pakai triple Pythagoras 12, 13 pasangannya adalah 5. Oke. Kalau BE-nya 5, ya berarti tadi A sampai C tadi 24, B sampai E ini tadi 5, berarti E sampai D juga 5, sehingga dari B sampai D 5 sama 5 itu 10 ya. Sehingga D1-nya 24 atau diagonal yang pertama, diagonal yang kedua adalah 10. Sehingga luas belah ketupat itu D1 kali D2 dibagi 2. Ya. Jadi jawabannya adalah 120 cm persegi. Nih, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Ya, kita gambarkan ini nanti. Nih. Jadi, seorang anak menaikkan layang-layang, ini panjang benang ya. Dari sini sampai sini ini panjang benang, dianggap garis lurus 120 meter. Jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang berada tepat di bawah layang-layang adalah 40 meter ini. Jarak anak terhadap tepat di bawah layang-layang. 40 meter. Kemudian tinggi layang-layang tersebut, pertanyaannya tinggi layang-layang tersebut, jika tinggi tangan yang memegang ujung benang berada 1,2 meter. Jadi ini maksudnya ya. Jadi tangan anak ini jaraknya terhadap tanah adalah 1,2 meter. Berarti ini ke sini juga 1,2 meter. Pertanyaannya adalah tinggi layang-layang dari tanah. Jadi yang ditanyakan adalah jarak ini ya. Ini sampai ke bawah sini nanti. Ya, sini ya. Oke. Anak-anak bisa melihat segitiga siku-siku ya. Dengan teorema Pythagoras kita dapatkan bahwa nih, lihat segitiga siku-siku ini ya. Ini. Kemudian ini ke sini tadi. Ini. Kemudian ini ke sini tadi ya, sampai ke layang-layang ya. Jadi T kuadrat sama dengan 120 kuadrat dikurangi 40 kuadrat, dihitung anak-anak. Ya, ternyata angkanya tidak pas. Kita gunakan pembulatan saja. Akar 12.800 itu 113
Maaf, ini bukan sentimeter ya, tapi meter. Ini salah ini ya. Yang benar adalah meter. Oke, jadi kalau T-nya 113,1, maka tinggi layang-layang dari tanah tinggal 113,1 ditambah dengan jarak tangan anak terhadap tanah tadi 1,2 ya. 114,3. Selanjutnya soal yang terakhir anak-anak ya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah timur sejauh 120 km menuju pelabuhan B. Kita gambar, ini pelabuhan A, kapal berlayar ke arah timur. Timur itu berarti ke kanan ya. Sejauh 120 menuju pelabuhan B. Oke, sekarang dari pelabuhan B berbelok ke arah selatan sejauh 80. Selatan itu berarti ke sini. Menuju pelabuhan C sejauh 80. Selanjutnya berbelok arah lagi ke arah barat sejauh 180 km. Nih. Ya, bersandar di pelabuhan D. Pertanyaannya adalah jarak terdekat kapal dari pelabuhan ke titik awal pemberangkatan. Jadi ini ya, nanti yang ditanyakan adalah ini. Iya, yang ditanyakan ini ya. Ini berapa pertanyaannya? Oke ya, kita cari tak ke Pitagoras. AD kuadrat berarti 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Iya. Oke, terjawab sudah. Jarak terdekat kapal dari pelabuhan D ke titik awal pemberangkatan adalah 100 km. Demikian tadi anak-anak video pembelajaran kita tentang teorema Pitagoras. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa sebarkan video ini kepada teman-teman Anda dimanapun mereka berada. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. See you.